Oke, Ibu lanjut lagi ya, biar kita cepat. Iya, Bu. Oke, sudah sampai mana tadi? Kehamilan, jenis kehamilan gandanya ya. Nah, Leopard tadi ya Ibu jelaskan ya. Pada saat kita pemeriksaan Leopard, kita bisa mengetahui si ibu kehamilan ganda atau tidak ya, bisa kita ketahui pada saat pemeriksaan Leopard. Tapi untuk memastikannya kembali, maka si ibu kita lakukan, atau kita kalau di klinik atau di rumah sakit itu ada USG, kita lakukan USG ya. Kalau dia sudah kehamilan lanjut ya, kehamilan lanjut misalnya kehamilan trimester kedua ya, itu udah teraba itu kalau pada saat pemeriksaan Leopard. Oke, kemudian sampai mana tadi? Penilaian klinik selama kehamilan yang tadi udah ya. Oke, kehamilan dizigotik ini tadi udah ya. Nah, di sini untuk diagnosis ya, diagnosa. Untuk menegakkan diagnosa, perlu dilakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan dugaan kehamilan ganda, yaitu anamnesis ya. Diperiksa, ditanya kepada ibunya, di anamnesa, ibu bagaimana? Kemudian pemeriksaan klinis, gejala-gejala dan tanda-tandanya. Kemudian pemeriksaan USG untuk data penunjang, untuk memastikan ya. Anamnesis, ibu selama ini ada nggak keturunannya seperti yang ibu katakan tadi, turunannya. Kemudian pemeriksaan klinisnya ya, pemeriksaan klinis, gejala-gejalanya bagaimana, tandanya seperti apa ya. Kemudian pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan lain bila diperlukan. Dibuka semuanya kameranya ya. Nah, adapun pemeriksaan anamnesis yang kita tanyakan ya, riwayat adanya keturunan kembar dalam keluarga, Bu. Ada nggak keturunan kembar dalam keluarganya? Ya, bisa jadi ibunya atau bapaknya gitu. Kemudian telah mendapat pengobatan infertilitas enggak? Udah pernah nggak dia ada pengobatannya, pengobatan infertilitas? Ya, kemudian adanya uterus yang cepat membesar ya, pundus uteri lebih besar dari 4 cm dari amenorrhoea ya. Kemudian gerakan anak yang terlalu ramai ya, banyak gerakannya, nanti bergerak sebelah sisi kanan, nanti sisi kiri gerak lagi, kok banyak kali gerakannya ini gitu ya. Si Tiara Sani ini mana sama Susiana, kok nggak lihat saya wajahnya ini. Dibuka kameranya, nak, dibuka. Ya, Bu. Nah, kemudian ini pemeriksaan klinisnya ya, pemeriksaan klinis, besarnya uterus melebihi lamanya amenor ya, amenorrhea. Apa itu amenorrhea? Ayo, apa itu? Ini udah kita pelajarin loh. Jangan nanti dipelajari hari ini yang kemarin dipelajari lupa. Apa? Pada saat dia sudah tidak haid lagi, ya, karena hamil, dia udah, misalnya dia ini perasaannya masih kehamilan trimester pertama ini, masih 3 bulan ini, tapi kok gede banget ini perut gitu, kehamilannya gitu ya. Terus cepat membesar pada pemeriksaan ulang, cepat dia, namanya dia kembar ya, dua yang ini, makin cepat dia besarnya. Kemudian pemeriksaan berat badan ya, pemeriksaan berat badan bertambah dengan cepat tanpa adanya odem atau obesitas. Dia nggak obesitas, dia nggak odem.
tapi dia makin cepat perkembangannya. Yang kembang dua embrio, dua janin yang mau besar, ya. Kemudian teraba dua balot teman, atau lebih teraba 3 bagian besar janin. Terdengar 2 DJJ, 2 denyut jantung janin dengan perbedaan 10 atau lebih. Nah, 2 DJJ biasanya denyut jantung janin satu kan? Ya kan? Ada jantung janinnya yang dua. Kalau janinnya satu ada dua terdengar. Ya. Pada saat misalnya dengan monoral, kita pemeriksaan monoral, kita dengerin nih udah melakukan Leopold, kemudian kita dengarkan JJJ dengan monoral. Kok kayak dua ya gitu, kayak banyak, kayak lebih dari satu nih. Dua DJJ-nya di punggung kanan satu, di punggung kiri juga ada DJJ gitu kan, ya kan? Belum pernah ya pemeriksaan DJJ ya, belum Leopard, belum diperiksa ya, belum pernah praktek ya. Nanti ada masa yang kita praktek langsung pemeriksaan ibu hamil. Kemudian didengar, dirabah, kok dua, sebelah kiri ada dirabah, sebelah kanan juga ada terdengar, sebelah kiri terdengar, sebelah kanan terdengar, kok dua ya gitu. Nah, untuk memastikan lagi ambil apa? Dopton, dudut gitu, dua, sebelah kanan juga, sebelah kiri juga. Ini berarti dua, ini dicurigai kan gitu, dicurigai kehamilan kembar. Oke. Kemudian untuk memastikannya lagi apa? Maka kita lakukan USG, ya. Kelihatan dua bayangan janin dengan satu atau dua kantong amnion, ya. Diagnosis dengan USG sudah dapat ditegakkan pada kehamilan 10 minggu. 10 minggu udah bisa kita tegakkan diagnosis bahwa ini ibu dengan kehamilan ganda, atau ibu dengan apa? Kehamilan gemeli atau kembar, ya, sama ya. Oke. Nah, kalau dia pemeriksaan X-ray-nya seperti ini, pemeriksaan dengan ronsen, ya, sudah jarang dilakukan memang untuk mendiagnosis kehamilan ganda karena bahaya penyinarannya. Jadi dengan USG aja udah cukup ya seharusnya, ya. Nah, kita mengambil resiko yang seringan-ringannya ataupun dia tidak dengan resiko, ya. Kemudian, nah, untuk diagnosis pastinya secara klinis teraba dua kepala, dua bokong, ya, itu pada pemeriksaan Leopold, ya, dua kepala, dua bokong, dan satu atau dua punggung. Terdengar dua denyut jantung janin, ya, DJJ, di tempat yang berjauhan dengan perbedaan 10 denyut per menit atau lebih, ya. Jadi kita pun mendengar DJJ ini ya harus jeli cara mendengarkannya. Bisa dia peristaltik usus ini gitu, atau dia duk 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 gitu. Kalau dia pakai monoral pakai Dopton, dia terdengar besar, itu sudah dengar kuat suaranya, duk 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 gitu. Tapi kalau dia usus, peristaltik usus gitu, enggak ini dia peristaltik usus itu, gerakan usus tadi, gerakan usus si ibu beda ya. Jadi kan ini banyak terdengar ini suara-suara gini kalau pakai Dopton, sini dengar di sini dengar gitu. Enggak, kita harus tahu yang mana kedengaran, yang mana bunyi suara denyut jantung janin, yang mana bunyi suara peristaltik usus. Harus tahu, ya. Oke. Kemudian diagnosis pastinya apa? Nah, udah tadi ini sudah. Kemudian USG atau foto ronsen, ya, bayangan janin atau lebih. Nah, di sini dianjurkan ya, kalau ibu anjurkan di USG aja, nggak usah foto ronsen, ya. Kita menghindari atau mengurangi bahaya, ya. Kita oke. Kemudian, nah, di sini masuk kita diagnosis diferensial, ya. Jadi kehamilan tunggal dengan
besar dengan janin besar. Ini hidramnion nih ya, hamilnya besar, kemudian dia hidramnion, kemudian mola, ini mola nih kayak anggur nih, udah kita pelajari ya kemarin mola ya, kehamilan dengan mola ya, udah kehamilan dengan tumor ya, miom atau kista. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya, membedakan kehamilannya. Oke. Nah, ini ada penilaian klinik pada persalinan ya. Penilaian klinik pada persalinan serupa dengan pada kehamilan ditambah dengan penilaian HIS ya. Nah, HIS, tahu HIS enggak? Pernah dengar HIS? Belum, Bu. HIS itu kontraksi. HIS kontraksi. Jadi kalau orang ibu yang hamil ini, pernah kalian dengar ibu hamil, aduh gerak dia, keras dia, mengeras. Nah, itu kontraksi. Itu namanya HIS. Ya, sudah infartu, sudah masuk mau melahirkan atau belum? Terus lama infartu, berapa lama lagi dia mau partusnya? Infartu ya, mau masuk masa partus ya. Kemudian masuk dia ke fase persalinan ya. Kemudian letaknya bagaimana, presentasi dan turunnya janin harus tahu kita mengukurnya ya. Kemudian selaput ketubannya apakah sudah pecah atau belum. Kalau dia sudah infartu, sudah dia buka lengkap ya, mau melahirkan, jadi ketubannya masih utuh, harus kita pecahkan baru bisa dia lahir. Belum sampai sana, tapi kalian harus paham juga. Oke. Kemudian bagaimana Bu cara menanganinya Bu? Ya, ini kawan kalian ini masuk, keluar masuk. Oke, penanganannya bagaimana? Pada kehamilan, kebutuhan ibu untuk pertumbuhan hamil kembar lebih besar ya, lebih besar, lebih banyak dia kebutuhannya, sehingga ada argumen ya kuat yang argumen kuat yang menyatakan bahwa pasien harus mendapat asam folat 5 mili. Iyalah, dua janin yang harus dikasih makan asam folat lebih banyak, dan 1 tablet besi setiap harinya. Seorang wanita dengan kehamilan ganda mempunyai volume darah yang lebih besar dan mendapat beban ekstra pada sistem kardiovaskulernya. Ya, kemudian peregangan otot rahim yang menyebabkan iskemia uteri ya, yang dapat meningkatkan kemungkinan preeklamsi bisa dan eklamsi. Oke. Kemudian biasanya dokter menganjurkan untuk ibu biasanya dokter menganjurkan ibu dengan kehamilan ganda beristirahat lebih banyak ya, lebih banyak beristirahat karena bebannya pun lebih besar ya. Kemudian kehamilan ganda penanganan yang lebih intensif ya, dengan melakukan pengawasan hamil lebih sering, melakukan pemeriksaan laboratorium dasar dan pengobatan intensif terhadap kekurangan nutrisi dan preparat FE. Nah, di sini kalau kehamilan ganda lebih mengutamakan apa? Gizi, nutrisi. Ibunya memenuhi nutrisi enggak? Nanti karena bayinya ini, janinnya ini, embrionya ini akan memerlukan nutrisi yang banyak ya. Kalaupun dia belum membelah, untuk proses pembelahan itu dia butuh nutrisi. Ya, kalau dia pernah kan dengar kan kehamilan kembar yang dia masih lengket kepala, kadang-kadang kepalanya hamil kembar siam, dia lengket kepalanya, perutnya lengket. Nah, itu sebabnya apa? Salah satunya itu nutrisinya tidak terpenuhi, salah satunya. Kenapa? Untuk dia membentuk suatu tangan, kepala, itu kan butuh nutrisi banyak. Jika nutrisi itu kurang, bagaimana dia bisa membelah dirinya? Bagaimana bisa terbentuk sempurna? Nah, itu makanya nutrisi sangat dianjurkan, sangat diperhatikan apabila si
ibu sudah diketahuan ini bahkan hamil kembar gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pas? Kalau nggak ada pertanyaan nanti ibu yang bertanya. Ada Bu. Oke. Ada kan Bu, seorang bidan melakukan palpasi. Jadi pas pemeriksaan itu dibilangnya, oh ini janinnya masih 3 jari katanya kan Bu. Itu yang dimaksud dengan 3 jari itu apa Bu? Itu pemeriksaannya masih buka 3. Pembukaan 3. Diperiksa, dilakukan vagina tusser, dibuka. Kalau udah di perkiraan kan nggak mungkin 3 jarinya masuk gini. Ya, bukan 3 gini jarinya masuk. Dia masuk tapi dijarakkan gini. Kira-kira ada 3 jari. 4 jari dia agak. Jadi bidan ini dia harus jeli, perasa, ya, harus peka, bukan peka, harus peka, bisa dia merabanya. Tangannya ini harus bisa meraba. Bagaimana kita tidak melihat bayi, ya langsung, tapi kita tahu ini bagian mana, bagian apa. Nah itu dia. Terima kasih Bu. Oke, udah ada lagi pertanyaannya? Nah, di sini ada lanjutannya ya. Oke, apa? Ibu bilang tadi kan kalau air ketuban belum pecah kan dipecahin Bu. Itu kayak mana mencahinnya Bu? Nanti ada kalian pelajari amniotomi namanya. Ya, nanti kalian pelajari dan akan dipraktekkan. Bagaimana jika, oke Ibu kasih gambaran aja. Ini hamilnya itu harus pemeriksaannya itu harus lengkap. Ya, lengkap itu berapa senti? Buka berapa senti? 10 senti. Nah, dirabat, masuk 10 senti. Kira-kira semana? Lebar nih. Bisa diginiin. Udah, lebarnya ini udah buka nih 10 senti. Tapi diraba itu ada ketuban tuh masih bulat, masih di dalam. Belum pecah. Maka diambil apa? Ada alatnya. Nanti kalian periksa. Ya, namanya setengah kohor. Dimasukkan, diselipkan di sini. Kemudian tangan ini masuk tadi, udah masuk nih tangan ini tadi ke vagina. Oke. Diselipkan setengah kohor. Kemudian disayatkan sedikit. Pecahlah ketuban tadi, maka dilebarkan jalannya. Tuh. Nanti ada prakteknya. Ya, ada prakteknya. Itu cara memecahkannya, bukan ditokok-tokok gini memecahkannya. Oke ya. Bu, makasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya, mudah-mudahan nanti sama Ibu praktek itu nanti Bu jelaskan lagi sambungannya. Kemudian di sini hamil ganda dengan anak pertama letak lintang. Nah, ini letak lintang nggak bisa dilahirkan normal, dia harus diseksio. Bagaimana letak lintang? Ini perutnya, nih perut ya, perut si ibu. Dia letaknya bukan bagian kepala di bawah atau bokong di bawah. Yang di bawah itu bagian kecil janin, melintang. Ini dia jalan lahirnya. Jadi dia melintang gini. Ini aturannya kepala gini kan masuk, bisa keluar. Tapi dia seperti ini. Gimana dia mau keluar? Nah, kalau dia melintang, dia harus di seksio. Ya. Kemudian prolapsus juga ya. Placenta previa. Tapi placenta previa ini pun masih bisa dilahirkan normal. Tapi dengan harus tadi itu derajat berapa dia. Kalau dia totalis nggak bisa, mana bisa lahir kalau dia menutupi jalan lahir. Nah, kenapa Aulia Harfa ketawa Aulia Harfa? Ada yang lucu Ibu? Apa yang membuat lucu? Oke, kemudian dua bagian janin masuk bersama pada pintu atas panggul. Nah, dua-dua nih masuk dia ke PAP. Nah, nggak bisa keluar.
rebutan mau keluar nih. Tuh, ya. Nah, kemudian bagaimana penanganan kehamilan menurut lokasi atau tingkat pelayanan. Di sini ada Polindes, melakukan asuhan antenatal, menegakkan diagnosa secara klinis. Jika ada keraguan dirujuk ke rumah sakit atau untuk pemeriksaan USG atau radiologis ya. Kemudian merujuk pada pasien bila ada kelainan pada kehamilan, mencegah anemia atau komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan. Kemudian merujuk ke puskesmas bila pasien infartu. Oke. Ini lagi dia ke rumah sakit juga bisa ya melakukan perawatan antenatal, melakukan pertolongan lengkap untuk persalinan perpaginam ya. Kalau bisa pertolongan perpaginam, kemudian melakukan tindakan bedah bila ada indikasinya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi?